Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga sehat semua ya, siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk pertemuan yang pertama kita langsung saja membahas tentang bab yang pertama, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Bab ini menjadi bab favorit biasanya yang sering ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Subbab yang hari ini akan kita bahas adalah tentang pembelahan sel. Masih ingat ya tentang sel? Ini adalah ini adalah bagian-bagian dari sel, gambar sel. Dan nantinya yang akan berperan dalam pembelahan sel itu ada dua. Yang paling berperan adalah sentrosom. Ini kamu perhatikan jumlahnya hanya satu. Kemudian ini adalah inti sel. Nah, di dalam inti sel itu nanti akan ada kromosom. Kromosom itu adalah gen pembawa ya, gen pembawa sifat yang mengendalikan sifat fisik manusia seperti bentuk rambut, warna kulit, kemudian bentuk hidung dan sebagainya. Itu pengendalinya ada di sini yang disebut dengan kromosom. Jumlah kromosom manusia itu ada 46 buah, atau kalau biasanya kan berpasangan ya, atau disebut juga dengan 23 pasang kromosom gitu. Inti sel itu dilindungi oleh membran atau lapisan yang disebut dengan membran inti. Jadi membran inti itu adalah pembatas antara inti sel dengan sitoplasma. Sitoplasma itu cairan pengisi yang di luar ini, yang di sini berwarna abu-abu gitu ya. Jadi ada sentrosom dan ada inti sel. Lanjut, apa sih artinya pembelahan sel? Pembelahan sel itu adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anakan atau lebih, bisa anaknya dua atau lebih. Jadi intinya adalah pembelahan sel itu berubah menjadi lebih banyak. Contoh, ini adalah sebuah sel. Dia bisa membelah menghasilkan dua anak. Ini disebut dengan sel anakan. Kemudian ini adalah induk. Nah, anakan ini masing-masing juga bisa membelah masing-masing jadi dua dan seterusnya. Jadi dia akan berubah menjadi banyak. Kenapa kok sel itu harus membelah? Tujuan yang pertama adalah untuk pertumbuhan, tambah tinggi, tambah besar. Itu otomatis kan ada sesuatu yang mengisi. Nah, pengisinya itu adalah sel yang semakin banyak. Dari kecil menjadi tinggi, menjadi besar, kemudian menjadi pintar. Nah, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, menulis dari yang sebelumnya tidak bisa membaca dan menulis, itu juga disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel dalam otak. Oke, lanjut. Setelah pertumbuhan, tujuan dari pembelahan sel adalah untuk perbaikan sel-sel yang rusak atau yang mati. Nah, karena sel itu hidup, jadi suatu saat dia juga akan rusak, dia akan mati. Nah, oleh karena itu sel harus diregenerasi, harus diganti dengan sel-sel yang baru. Atau contoh seperti pada saat tangan kita itu terluka, maka lukanya tadi itu lama-lama akan menutup sendiri. Nah, siapa yang menutup? Yang menutup adalah sel-sel yang baru. Makanya pada bekas luka itu biasanya warna kulit bekas luka itu lebih pucat daripada warna kulit yang tidak luka. Itu karena memang selnya baru, jadi warnanya lebih pucat. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk reproduksi. Reproduksi itu berarti berkembang biak, bertambah banyak begitu. Ini ya 3 tujuan dari pembelahan sel. Lanjut, pembelahan sel itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh. Sel tubuh itu apa? Bisa sel kulit, bisa sel batang pada mata, bisa sel darah dan sebagainya. Nah, yang jelas sel tubuh itu selain sel kelamin gitu ya.
Pada tahap pembelahan mitosis itu dibagi menjadi 4 tahap yang disingkat dengan promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Apa yang terjadi pada masing-masing tahap kita bahas satu persatu di sini. Nah, tadi saya sebutkan bahwa bagian yang paling berperan dalam pembelahan sel itu adalah sentrosom yang tadi berjumlah 1, dia membelah menjadi 2. Dan dia akan menuju ke kutub yang berlawanan. Di antara sentrosom tadi itu terdapat benang-benang spindle ini yang berfungsi, nantinya itu berfungsi untuk mengikat kromosom. Nah, yang berikutnya ini adalah inti sel. Kamu perhatikan bahwa membran inti ini digambarkan dengan garis putus-putus. Itu artinya bahwa membran inti itu mulai menghilang. Itu ciri dari profase tahap awal. Jadi membran inti mulai menghilang, kemudian ini itu disebut dengan kromatin. Kromatin itu akan menduplikasikan diri menjadi 2, kemudian dia akan membentuk kromosom. Jadi itu ya, pada tahap profase. Pada tahap profase itu yang terjadi adalah sentrosom membelah menjadi 2, kemudian terdapat benang-benang spindle, terus membran inti mulai menghilang, kemudian kromatin, benang-benang halus ini akan berubah menjadi kromosom. Oke, lanjut ke tahap metafase. Nah, kalau bentuknya sudah seperti huruf X ini disebut dengan kromosom. Ciri khas dari metafase adalah kromosom terletak pada bidang ekuator. Dia berada di tengah-tengah. Dia diikat oleh benang spindle. Nah, ini sentrosomnya sudah berada di kutub yang berlawanan. Itu. Lanjut, setelah metafase adalah anafase. Pada tahap anafase itu kromosomnya membelah, terbagi menjadi 2. Nah, yang atas ikut sama sentrosom atas, tertarik ke sentrosom atas, yang bawah juga sama. Jadi dia menuju ke yang berlawanan. Setelah itu tahap yang terakhir adalah telofase. Nah, pada tahap telofase ini ditandai dengan pelekukan dinding sel, pelekukan sel ya, kemudian sitoplasmanya itu terbagi menjadi 2. Pembagian sitoplasma itu disebut dengan sitogenesis. Jadi sitoplasma yang terbagi begitu ya, terbagi menjadi 2. Nah, ciri pada pembelahan mitosis itu adalah sifat anakan ini sama persis dengan sifat induk. Kemudian jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom induk. Jadi kalau kalau pada kromosom induk itu jumlahnya ada 23 pasang, maka pada anak ini juga berjumlah 23 pasang. Ini sifatnya diploid ya, atau berpasangan. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu tidak terjadi pada sel tubuh, tetapi terjadi pada sel kelamin. Nah, sel kelamin itu apa? Ya, sel telur dan sel sperma. Untuk tahapnya, perbedaan dengan mitosis tadi, pada tahap pembelahannya itu mengalami 2 kali. Kalau tadi cukup 1 kali, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau ini mengulang lagi. Jadi ada promat 1, kemudian promat 2. Seperti apa? Nah, ini untuk tahap profase ini sama saja. Ini adalah benang kromatin. Kemudian ini ada sentrosom yang sudah membelah menjadi 2. Kemudian dia semakin berpindah ya, semakin menjauh sentrosomnya. Ini masih dalam tahap profase. Kemudian benang kromatin tadi itu menduplikasikan diri, membelah. Kemudian, nah ini sentrosomnya sudah terdapat pada kutub yang berlawanan, hampir menuju ke kutub yang berlawanan. Bedanya dengan mitosis tadi adalah, coba diperhatikan ke kromosomnya. Kromosom ini yang tadi awalnya berwarna kuning semua atau hijau semua, ini dia nempel sehingga terjadi crossing over atau pindah silang. Nah, ini ya. Jadi hasilnya nanti kromosomnya itu tidak semuanya kuning dan tidak semuanya hijau, tetapi yang kuning kecampuran hijau, yang hijau juga kecampuran kuning. Itu hasil dari crossing over. Nah, itu ya bedanya.
Kemudian setelah tahap profase, ini profase akhir, yang ini adalah metafase. Cirinya sama ya, kromosomnya terletak pada bidang ekuator. Kemudian anafase, dia dibagi menjadi dua, masing-masing bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Fase. Kemudian yang telofase itu terjadi pelakukan membagi menjadi dua. Kemudian, nah ini terbagi menjadi dua. Nah, tahap berikutnya itu kembali ke profase awal, profase 2. Kembali lagi, jadi masing-masing itu sentrosom yang akan membelah menjadi dua. Kemudian membran intinya juga lama-lama akan menghilang. Nah, kemudian ini tahap metafase, sama, dia terletak pada bidang ekuator, sentrosom ada di kutub yang berlawanan. Kemudian ini anafase, ditarik oleh masing-masing sentrosom. Nah, ini telofase, dia terjadi pelekukan dan pembagian sitoplasma. Nah, yang terakhir akan terdapat dua anakan. Nah, bedanya dengan mitosis, kalau mitosis anaknya 2, kalau meiosis anaknya 4. Nah, jumlah kromosomnya itu separuh dari jumlah kromosom induk. Atau kalau kromosom induknya ini diploid, maka anaknya ini haploid, dia single ya. Single itu tidak berpasangan ya, jomblo. Kemudian bedanya lagi, kalau tadi yang mitosis itu sifat anaknya itu sama persis dengan induk, kalau pada meiosis itu sifat anaknya berbeda dengan induk. Kamu perhatikan di sini, ini namanya kromatid ya. Jadi sampai pada tahap anafase ini, kromosom yang terbagi menjadi dua itu namanya kromatid. Oke, kromatidnya berwarna-warni, hasil campuran antara induk. Oke, nah ini adalah skema yang lebih jelas mungkin ya tentang perbedaan mitosis dan meiosis. Ini mitosis tahap profase. Kalau profasenya meiosis itu terjadi crossing over. Kemudian metafase tidak disebutkan di sini ya, tidak digambarkan. Langsung ke anafase. Prosesnya prinsipnya sama saja. Kemudian di sini menghasilkan dua anak, jumlahnya sama dengan induk. Kemudian ini menghasilkan 4 anak yang jumlahnya separuh dari induk atau haploid. Ini yang meiosis itu haploid, yang mitosis diploid. Sifatnya ini sama dengan induk, kalau ini berbeda dengan induk. Oke, itu sudah selesai penjelasan dari saya tentang pembelahan sel, perbedaan antara mitosis dan meiosis. Semoga kalian semua bisa paham ya. Kalau seandainya ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan melalui forum di Google Classroom atau di mana ya, bisa ke Japri saya via WA, tidak apa-apa. Oke, terima kasih.